Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1 kelompok 4. Saya Nur Aini. Saya Rahman. Saya Ratna Ningsi. Saya Nur Ajiza. Saya Rahma Laila. Di sini kami akan mencontohkan dan menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekolah. Woi, lagi pada ngapain nih? Bagi duit dong. Asem banget gua. Ya emang masa sebelumnya nggak ada. Gak ada. Ayolah, dari gede. Gak ada. Ih, jangan kasar. Gak ada. Ditarik dong. Gila lu. Woi, kasar. Gak ada. Kalau misalnya nggak ada duit, terus ngegas dong. Ya lu yang minta yang enggak. Lu ada duit nggak? Gak ada. Berapa lu cewek? Anjir. Ini kita. Enggak. Bukan kembali maksa juga lah. Ya kali lu suruh gua nggak ada. Ya nyari sendiri dong, nyari sendiri. Jadi ngapain sih malah kayak gini? Tahu nggak bener banget. Lagi ngapain aja nih berdua di sini? Ngapain? Kalian sendiri ngapain di sini? Oh, udah berani ngebantah. Enggak, cuma nanya kok. Ini jam siapa nih? Jam aku beli tadi kemarin. Beli apa nyopet? Beli kok. Lagi nyopet dari mana sih sok tahu? Gak apa-apa. Cencorang hidup. Gua lihat-lihat lu kemarin baru putus, udah jalan lagi lu sama cowok lu. Muka kayak oli bekasnya belagu lu. Jangan salah paham, itu kan cuma kakak aku. Ada apaan ini kok ribut-ribut sih di sini? Maksudnya apa-apaan nih? Lu juga mau ikutan? Lu itu nggak diajak tahu? Lah, kan ini teman saya, ngapa? Kalian tuh di sini tadi ngerendahin teman saya. Jangan gitu dong jadi orang. Apa nih? Kok ikut campur sih ya? Tahu lu ikut campur aja bajai butut. Lah, ya ini kan teman saya, ngapain kamu ngerendahin dia? Stop. Udah jangan kayak gitu. Kalian tuh ngerendahin temen termasuk pelanggaran HAM, tahu nggak? Ngerendahin emang kalian tuh siapa? Kayak masa lebih tinggi aja. Cupu, diem aja deh lu, oke? Gak usah banyak tingkah. Gak usah kasar dong. Udah, ayo pergi dari sini, jangan ngeladenin dia. Kasar lo. Ya, pergi lu cukup. Ngadu sono sama emak. Nah, jadi di video tadi merupakan dua contoh pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekolah, yaitu pemalakan dan pembulian. Contoh tersebut termasuk pada contoh pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekolah. Hal tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM karena memaksa dan menganiaya orang lain serta merugikan orang lain. Pelanggaran tersebut bisa dikatakan melanggar karena membuat orang lain terugikan dan sengsara serta tidak bebas dan bahagia. Jadi, untuk teman-teman semuanya, dilarang untuk memalak serta membuli teman karena perilaku tersebut merupakan pelanggaran HAM. Jadi tidak boleh ya teman-teman melakukan hal seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfan Baihaqi ingin menjelaskan tentang hak asasi manusia di lingkungan sekolah pada video tersebut. Video ini membahas pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah, khususnya pemalakan dan pembulian. Diawali dengan pengantar oleh Nur Aini, video kemudian menampilkan adegan intimidasi antar siswa yang menunjukkan suasana sekolah yang tidak aman. Di bagian akhir, dijelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM karena merugikan, menyakiti, dan membatasi kebebasan korban. Video ditutup dengan pesan agar siswa menjauhi perilaku tersebut demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan harmonis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran kewajiban di lingkungan sekolah. Pelanggaran hak di lingkungan sekolah terjadi ketika hak-hak individu tidak dihormati, seperti diskriminasi, bullying, kekerasan, dan tidak memberikan kebebasan beribadah. Pelanggaran ini bisa dilakukan oleh siswa, guru, atau bahkan petugas sekolah terhadap siswa lain. Berikut beberapa contoh pelanggaran hak di lingkungan sekolah.
Pertama, ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, yaitu diskriminasi, membedakan teman berdasarkan suku, ras, agama, atau status sosial. Yang kedua, ada bullying, yaitu merundung atau mengejek teman lain secara verbal atau fisik. Yang ketiga, ada merendahkan teman, yaitu memperolok atau menertawakan teman lain karena keterbatasan yang mereka miliki. Lalu ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh guru atau petugas sekolah, yaitu contohnya ada kekerasan fisik, yaitu memukul, mencubit, atau menendang siswa. Dan yang kedua ada kekerasan verbal, yaitu mengumpat, menghina, atau merendahkan siswa. Pelanggaran hak di masyarakat, contohnya diskriminan dalam dunia kerja. Seorang pekerja perempuan tidak diberikan kesempatan promosi karena alasan jenis kelamin, padahal memiliki kualifikasi dan kinerja yang sama dengan rekan laki-lakinya. Ini merupakan pelanggaran hak atas kesetaraan dan keadilan dalam bekerja. Merusak fasilitas umum adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan dan terhadap hak asasi manusia orang lain. Contoh perusakan fasilitas umum yaitu merusak telepon umum, mencoret-coret halte, merusak kendaraan umum, merusak jembatan, merusak toilet umum, atau tidak menggunakannya dengan bersih, dan lain sebagainya. Gambar ini memperlihatkan sebuah adegan yang secara visual mencerminkan ketimpangan relasi antara pemegang kekuasaan dengan warga sipil. Di gambar tersebut, kita melihat seseorang yang tampaknya merupakan aparat atau pejabat, menggunakan gestur tubuh yang otoritatif, bahkan cenderung mengintimidasi. Posisi tubuh, ekspresi wajah, dan jarak fisik menunjukkan dominasi sepihak. Pihak lain dalam gambar terlihat lebih rendah, baik secara posisi tubuh maupun ekspresi. Ini memberi kesan ketakutan atau tekanan psikologis, hal yang sering terjadi saat kekuasaan digunakan secara represif. Dalam konteks negara, hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi dan melayani rakyat, justru dijadikan alat kontrol yang sangat menakutkan. Gambar ini berbicara banyak tentang bagaimana simbol negara, seragam, jabatan, wewenang bisa dengan mudah disalahgunakan jika tidak diiringi dengan moral, pengawasan, dan akuntabilitas. Kita juga bisa menafsirkan ini sebagai kritik terhadap sistem. Jika individu dalam gambar bisa bertindak demikian, berarti ada kemungkinan kegagalan dari sistem pengawasan atau budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan kekuasaan. Jadi, gambar ini bukan hanya menunjukkan salah satu tindakan salah, tapi menjadi representasi dari masalah struktural yang lebih besar, yaitu penyalahgunaan kekuasaan di dalam institusi negara yang berakibat pada hilangnya rasa aman dan keadilan bagi rakyat. Selanjutnya tentang pengingkaran kewajiban dalam lingkungan negara, yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Gambar ini memperlihatkan situasi kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bentuk nyata pengingkaran kewajiban di lingkungan negara, yaitu pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang aman, saling menghormati, dan penuh kasih sayang. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelaku telah mengabaikan kewajibannya untuk melindungi anggota keluarga dan justru menjadi sumber ancaman bagi mereka. KDRT juga berdampak lebih luas di masyarakat. Lingkungan menjadi tidak sehat, anak-anak tumbuh dalam ketakutan, dan korban sering kehilangan kepercayaan diri, serta tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam hal ini, pengingkaran kewajiban di tingkat negara secara langsung mempengaruhi ketentraman negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, mencegah dan menindak KDRT bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga tanggung jawab sosial bersama untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan melindungi hak setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesimpulannya adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara dapat mengganggu keharmonisan serta ketertiban bersama di sekolah. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif,
di masyarakat, dapat menimbulkan konflik antar warga, sementara di tingkat negara dapat mengancam persatuan dan kestabilan nasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya kehidupan yang adil, tertib, dan damai. Sekian, terima kasih.